The number you have dialed has been changed. Kulit dan kelenjar kulit dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, struktur kulit. Kedua, kelenjar keringat. Ketiga, kelenjar sebasa. Dan yang keempat, fungsi kulit. Kulit ini adalah lapisan yang paling luar yang menutupi permukaan tubuh, yang dimana fungsinya sebagai pelindung dari berbagai gangguan dan rangsangan dari luar. Lapisan atau bagian yang paling luar ini biasanya disebut sebagai kulit ari atau epidermis. Lapisan epidermis ini terdiri dari lapisan tanduk, bening, berbutir, lapisan malpighi, dan lapisan benih. Ketebalan dari epidermis juga berbeda-beda loh pada setiap bagian tubuh. Contohnya, pada telapak tangan dan telapak kaki berukuran 1 mm dan merupakan yang paling tebal. Sedangkan yang ada pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut berukuran 0,1 mm dan merupakan yang paling tipis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kulit dermis. Dermis adalah lapisan kulit antara epidermis dan jaringan subkutan. Dermis juga berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Meski untuk melindungi tubuh, bisa saja kulit mengalami penyakit seperti jerawat dan bisul. Lapisan ini memiliki akar rambut, tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat yang membantu mengatur suhu tubuh dan membuang kotoran. Dermis juga mengandung kelenjar minyak yang membuat kulit Anda terlihat halus dan lembut, tapi juga membantu dalam ketahanan terhadap air. Yang ketiga, lapisan subkutan. Lapisan ini adalah lapisan kulit paling terdalam yang disebut lapisan subkutan atau subkutis. Lapisan subkutan mengandung lemak paling banyak untuk melindungi tubuh serta membantu tubuh untuk menyesuaikan diri dengan suhu luar. Di jaringan lemak subkutan ini terdapat kumpulan sel-sel lemak. Di antaranya adalah lapisan lemak yang disebut peniculus adiposus yang berfungsi memberi perlindungan terhadap dingin dan di samping itu merupakan cadangan energi. Adapun pada lapisan ini memiliki jaringan ikat yang mengikatkan dermis ke otot dan tulang. Jenis-jenis jaringan pada jaringan ikat ini, yang pertama jaringan ikat longgar, yang kedua jaringan ikat berserat, yang ketiga jaringan tulang rawan, yang keempat jaringan tulang keras, yang kelima jaringan adiposa dan darah. Adapun serabut jaringan ikat, yang pertama serabut kolagen, elastik, dan resikuler. Kelenjar yang memproduksi keringat ini ada 2 jenis, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin menghasilkan keringat yang bersifat encer dan tidak berbau. Saluran kelenjar keringat ini terhubung langsung ke permukaan kulit dan paling banyak terdapat di telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Kelenjar ekrin. Kelenjar keringat apokrin berada di bagian tubuh yang terdapat banyak folikel rambut seperti kulit kepala, siang, dan selangkangan. Kelenjar ini memproduksi keringat yang lebih pekat. Kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai kelenjar sebasea. Apa sih Kak yang disebut kelenjar sebasea itu? Di sini kelenjar sebasea ini sama dengan kelenjar minyak, yang merupakan kelenjar mikroskopik yang berada tepat di bawah kulit yang mengeluarkan minyak yang disebut sebum. Apa sih Kak sebum itu? Sebum itu merupakan suatu zat yang konsistensinya mirip dengan minyak atau lilin dan diproduksi oleh glandula. Yang dimaksud glandula di sini adalah organ tubuh yang mensintesa suatu zat untuk dikeluarkan. Salah satu contohnya misalnya hormon untuk sekresi ke dalam aliran darah, atau juga bisa disebut dengan kelenjar endokrin. Nah, di sini sebum ini sebenarnya membantu mengunci kelembapan kulit dan melindungi kulit. Di pembahasan kali ini kita akan membahas 8 fungsi kulit. Berikut pembahasannya. Yang pertama yaitu fungsi proteksi, seperti gesekan, tarikan, gangguan panas, dan radiasi sinar ultraviolet, matahari, dan infeksi mikroorganisme. Yang kedua yaitu fungsi absorpsi. Kulit mengabsorpsi oksigen, mengeluarkan CO2 dan uap air. Yang ketiga yaitu fungsi ekspresi.
Kelenjar-kelenjar pada kulit mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme tubuh yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh untuk fungsi persepsi. Ujung-ujung syaraf sensorik yang terdapat pada kulit menyebabkan tubuh dapat menanggapi rangsangan dingin, panas, tekanan, dan lain-lain. Fungsi pengaturan suhu tubuh. Pengaturan suhu tubuh ini, jika udara panas, maka kulit kita akan mengeluarkan keringat lebih banyak dari biasanya. Selanjutnya yaitu fungsi keratinisasi. Lapisan ini banyak mengandung sel keratin yang tidak mengandung air. Yang terakhir yaitu fungsi pembentukan vitamin D. Di fungsi ini, dengan bantuan sinar matahari mengubah hidroksikolesterol pada kulit menjadi vitamin D.